M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Sama. Salam edufisial, jangan lupa mengklik tombol subscribe. Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan membagikan pembahasan bocoran latihan soal TPS. Ini langsung kita dapat dari portal LTMPT. Nah, ini adalah latihan soal TPS. Kita akan membahasnya secara kumpas tuntas dan kita akan membuat prediksi soal Hodge. Nah, ini untuk pengetahuan kuantitatif. Bagi adik-adik yang belum mensubscribe, like, dan komen video kita, adik-adik silakan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar adik-adik tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan kakak bagikan. Bagi adik-adik yang telah kelewatan video sebelumnya, silakan kalian klik tombol yang di atas. Baiklah, tanpa berbasa-basi, mari kita bahas tuntas soal bocoran dari latihan soal TPS resmi dari portal LTMPT. Nah, bagi adik-adik yang belum dapatkan link soalnya, silahkan adik buka portalnya dan unduh latihan soalnya. Saya kakak sarankan kalian ambil pulpen dan kertas karena kakak akan membagikan latihan soal prediksi Hodge. Kita bahas soal nomor 1. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah A8, B27, C64, D81, E100. Jawaban yang tepat adalah C. Gimana cara mengerjakannya kakak? Perhatikan, ditanya di dalam soal option A sampai option E yang mana merupakan bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat D3. Kita kerjakan satu-satu. Option A, 8. 8 itu 2 pangkat 3 bukan? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Tetapi dia bukan merupakan bilangan pangkat 2. Maka option A salah. Kita kerjakan kemudian option B, 27. 27 kalian tahu itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Tetapi bukan merupakan bilangan pangkat 2. Kita kerjakan option C. Option C, 64. 64 itu berapa pangkat berapa? 8 pangkat 2. 8 kali 8, 64. Dan so pasti 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kita buktikan lagi option D, 81. 81 itu adalah 9 pangkat 2. Maka jawabannya adalah salah karena dia bukan merupakan bilangan pangkat 3. 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 tapi bukan bilangan pangkat 3. Mudah ya? Kerjakan soalnya itu dengan mudah dan jangan berpikir bahwa ini soal susah. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita kasih prediksi soal Hodge nomor 1. Adik-adik silahkan kerjakan. 2 pangkat 2018 ditambah 2 pangkat 2019 ditambah 2 pangkat 2020, hasilnya itu dibagi 14 adalah A, 2 pangkat 2017, B, 2 pangkat 2037, C, 2 pangkat 2057, D, 2 pangkat 2060, E, 2 pangkat 2016. Jawaban yang tepat adalah A, 2 pangkat 2017. Baik, tanpa berlama-lama kakak kasih tahu cara mengerjakannya. Diketahui di dalam soal 2 pangkat 2018. Nah, ketika mendapatkan soal seperti ini, jangan ini berpikir bahwa soal yang susah. Pasti biasanya dalam soal kayak gini ada yang bisa dibagi hasilnya itu. Nah, pembaginya adalah 14. Kemungkinan hasil itu bisa dibagi dengan 14. Adik bisa memperkecil di dalam soal itu 2 pangkat 2018. Semua bilangannya itu adalah 2 pangkat bla bla bla, 2 pangkat bla bla bla. Maka kita keluarkan 2 pangkat bla 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 dikali 2 pangkat. Nah, jika kakak buat seperti ini, 2 pangkat 2018, maka 2 pangkat 2017. Kakak buat 2 pangkat 2017 dikali dengan 2 pangkat 1. Ingat pangkat eksponen. Jika A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Sama dengan soal kita. 2 kali 2000 pangkat 17 dalam kurung dikali 2 pangkat 1. Maka 2 kali 2017 tambah 1 yaitu 2018. Saya buat ditambah karena soal ini adalah ditambah.
maka ini adalah supaya dia 2 pangkat 2019, otomatis ini adalah 2 pangkat 2, karena 2017 ditambah 2 adalah 2 pangkat 2019. Kemudian supaya dia 2 pangkat 2020, kakak buat ini adalah 2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2017 adalah 2 pangkat 2020. Kita buat dalam kurung dibagi dengan 14. Kita kerjakan 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, maka 2 tambah 4 tambah 8 ini adalah 14. Tewas. Hasilnya adalah 2 pangkat 2017. Terdapat di option A. Mudah kan? Nah, jangan berpikir bahwa soal-soal seperti ini adalah susah. Biasanya dia memiliki trik khusus yang bisa kalian kerjakan dengan cepat. Oleh karena itu sering berlatih. Oke, kita kerja adik-adik. Kakak akan membuat latihan soal HOTS nomor 1. Adik-adik silakan jawab di kolom komentar untuk membuktikan apakah adik-adik sudah paham atau belum. Soal latihan HOTS nomor 1. 2 pangkat 2017 ditambah 2 pangkat 2018 ditambah 2 pangkat 2019 per 28 adalah A. 2 pangkat 2015, B. 2 pangkat 2016, C. 2 pangkat 2036, D. 2 pangkat 2040, E. 2 pangkat 2050. Jawabannya apa? Ayo adik-adik, sangat mudah ya. Kalau kakak kasih tips, pasti biasanya kalau soal-soal ini ada hasil pembagiannya berapa gitu ya. Jawabannya ini di kolom komentar. Oke, kita bahas untuk soal nomor 2, bocoran soal latihan TPS, pengetahuan kuantitatif. Nomor 2, manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun datar? 1 persegi, 2 balok, 3 trapesium, 4 kerucut. Option A, 1, 2, dan 3 saja yang benar. Option B, 1 dan 3 saja yang benar. Option C, 2 dan 4 saja yang benar. Option D, hanya 4 yang benar. Option E, semua pilihan benar. Nah, jawaban yang benar itu adalah B, 1 dan 3 saja yang benar. Adik-adik harus mengetahui bahwa bangun datar dibangun dari 2 dimensi. Contoh bangun datar itu ada persegi, terdapat pada option pilihan 1. Persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan lingkaran. Sementara bangun ruang itu dibangun dari 3 dimensi. Contohnya adalah kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Nah, perhatikan di dalam soal. Di bawah ini, adik-adiklah pilih yang bangun datar. Terdapat pada poin 1 persegi dan poin 3 trapesium. Kemudian ada kerucut. Kerucut itu merupakan bangun ruang. Oke, adik perhatikan balok itu merupakan bangun ruang, maka yang benar itu adalah 1 dan 3. Terdapat di option B, hanya 1 dan 3 saja yang benar. Oke, kakak buat prediksi soal HOTS nomor 2. Adik-adik silakan catat ya. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 3:1. Jika keliling persegi panjang tersebut ialah 72. Berapakah luas persegi panjang tersebut? A. 213 cm², B. 233 cm², C. 243 cm², D. 353 cm², E. 465 cm². Nah, jawaban yang tepat menurut adik-adik itu apa? Good, yang benar itu adalah C. 243 cm². Kakak cari kakak coba jelaskan ya, adik-adik dengarkan dengan baik-baik. Nah, ini diketahui bahwa kita misalkan perbandingan panjangnya itu persegi panjang dan lebarnya itu perbandingannya adalah 3:1. Misalkan panjangnya 3x, otomatis lebarnya adalah 1x atau x. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 72, maka kita buat bahwa rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Kemudian diketahui di dalam soalnya kelilingnya adalah 72, maka 72 sama dengan 2 kali. Panjangnya tadi 3x, lebarnya X, maka 72 sama dengan 2 kali 3x tambah X. 72 sama dengan 2 kali 4x, maka X nya sama dengan 9. Dari mana dapatnya 9 kak? Karena 72 bagi 2 adalah 36, 36 bagi 4 adalah 9, maka dapatlah nilai X 9. Setelah dapat nilai X 9, maka adik-adik dapat nilai panjang. Panjang tadi 3x, maka 3 kali 9 adalah 27. Lebar tadi adalah 1x, maka X nya adalah 9, yaitu lebarnya sendiri. Maka ditanya adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya yaitu tadi
27 lebarnya adalah 9, maka 27 kali 9 dapatlah 243. Terdapat di pada option C 243 cm kuadrat. Oke, adik-adik, saya buat latihan soal HOTS nomor 2. Adik-adik catat dan kerjakan jawab di kolom komentar. Seorang guru SMA plus cahaya ingin membuat stempel yang membentuk segitiga sama kaki sebanyak 10 buah. Stempel tersebut memiliki alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Tiap-tiap 1 cm kuadrat membutuhkan biaya Rp300. Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat 10 buah stempel tersebut? A. Rp25.000, B. Rp35.000, C. Rp50.000, D. Rp55.000, E. Rp60.000. Jawaban yang tepat, ayo adik-adik kerjakan di kolom komentar. Nanti jawabannya kakak akan lihat ya. Oke, kita bahas latihan soal dari TPS itu, portal LTMPT nomor 3. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? 1. Z sama dengan 1, 2. X tambah Y sama dengan 5. Option A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Option B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Option C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Option D. Pernyataan 1 saja untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Caranya gimana? Diketahui di dalam soal yaitu X plus 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Nah, diketahui nilai Z-nya itu adalah 1. Perhatikan di sini ya. Nilai Z-nya adalah 1. Adik-adik tinggal masukkan ke sini Z-nya 1, maka ke persamaan tadi. X plus 2Y, nilai Z 1 tambah 3 kali 1 sama dengan 10. Maka X plus 2Y sama dengan 7. Karena ini adalah 10 kurang 3. Didapatlah nilainya 7. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian diketahui di pilihan kedua, pernyataannya itu bahwa X plus Y sama dengan 5. Inilah. Maka ini adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama dan persamaan kedua, X plus 2Y sama dengan 7. Kemudian X plus Y sama dengan 5. Ini kita selisihkan. Tewas-tewas, 2Y kurang Y sama dengan Y sama dengan 2. Inilah dia 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, adik-adik tinggal masukkan ke persamaan ini boleh. X tambah Y. Maka nilai X tambah Y-nya 2 sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 3. Didapatlah nilai X3Y2. Maka jawaban yang benar itu adalah pernyataan 1 C. Kenapa? Karena 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi membutuhkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Karena kalau pernyataan 1 saja yang kita ambil, gimana kita mau mendapatkan nilai X dan Y? Kalau kita ambil aja pernyataan 2, dimana kita mau mendapatkan nilai Z? Maka diperlukan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Adik-adik sudah paham ya? Oke, next kita bahas soal bocoran latihan soal LTMPT nomor 4. Tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, di mana P itu banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Q-nya itu adalah 24. Option A, P lebih besar dari Q. Option B, Q lebih besar dari P. Option C, P sama dengan Q. Option D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, jawaban yang tepat adalah A, yaitu P lebih besar dari Q. Kak, caranya gimana? Perhatikan. Diketahui di dalam soal bahwa ada ini 5 kursi yang disusun berjajar. Ingat, ada 5 kursi yang berjajar. Banyaknya susunan 4 kursi. 4
4 orang duduk, di susunan 4 orang duduk, maka dari situ kita dapat adalah nilai dari permutasi. Masih ingat ya rumus permutasi? Maka ini permutasi 54, di mana rumus permutasi 54 adalah 5 faktorial per 5, rumus umumnya PNK sama dengan N itu N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah ini 5 faktorial, maka ini 5 kurang 4 faktorial. Masih ingat faktorial? Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. 5 kurang 4 1 faktorial adalah 1. 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Maka didapat nilai P ini adalah 120, sementara nilai Q ini adalah 24. Otomatis 120 lebih besar dari P dari 24, maka P lebih besar dari Q. Terdapat di option A, P lebih besar dari Q. Ini ada 5 kursi, di mana banyak susunan 4 orang yang dapat duduk pada 5 kursi yang disediakan, maka dia dapat permutasi 5 4. 5 faktorial per 5 kurang 4 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial. Dapatlah nilai 120. 120 lebih besar dari 24, P lebih besar dari Q. Mudah bukan? Oke, kakak kasih latihan prediksi soal HOTS, adik-adik jawab di soal komentar, kolom komentar video berikut ini. Terdapat 8 orang yang sedang bermain bersama. Dalam permainan tersebut disediakan 4 kursi kosong dan 1 kursi telah berisi. Berapakah banyak susunan yang bisa dibuat dari sisi anak yang belum duduk? Oke, A 200 cara, B 205 cara, C 210 cara, D 250 cara, E 300 cara. Ayo jawab di mana adik-adik? Oke adik-adik, demikianlah pembahasan untuk bocoran latihan soal yang dari portal LTMPT. Semoga bermanfaat ini untuk pengetahuan kuantitatif, dan jangan lupa ikuti terus channel kita. Kita akan membahas trik cepat, trik kilat untuk TPS kuantitatif dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Bye.